welcome to Sadari Inklusi. Halo teman pendengar, kali ini Sadari Inklusi kedatangan tamu spesial yang tentunya juga inspiratif. Halo Ibu Eva. Halo. Halo. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Sadari Inklusi. Ini podcast pertama aku yang pakai wajah. Jadi sebelumnya ada wajah? Belum, sebelumnya audio gitu. Oh, soalnya suara. Iya. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang anak ADHD. Apa sih ADHD itu? Dan Ibu Eva datang ke sini untuk memberikan pengalaman langsung mengenai anak ADHD. Kita mulai? Oke. Jadi sebenarnya cerita dulu sebelum aku kenal Bu Eva karena aku adalah salah satu guru di sekolah inklusi, edukator di sekolah inklusi, dan kebetulan tahun kedua aku mengajar itu aku mengajar anaknya Ibu Eva. Darka. Iya. Darka, nama panjangnya Darka Astatanu Asmanto. Darka Astatanu Asmanto. Aku cuman ingetnya Darka Astanto gitu. Oke, sebelum kita cerita lebih lanjut lagi, aku mau tahu untuk latar belakangnya, bisa ceritain sedikit nggak sih, Mah, tentang Darka dan sekarang usianya berapa tahun? Darka saat ini usianya 9 tahun. Untuk diagnosanya ya? Diagnosa terakhir yang udah tegak itu ADHD dan SLD. SLD itu ada disleksia, diskalkulia, sama disgrafia. Iya, untuk teman-teman yang belum tahu ADHD juga kepanjangan dari Attention Deficit High Disorder. Nah, kalau Indonesianya GPPH, ya, okay. Gangguan Pemusatan Perhatian. GPPH hanya nanti dicari ya nanti kita akan kasih di sini. Oke. Berarti ADHD sama tadi disleksia ya? SLD. Jadi ada yang disleksia aja, tapi ini disleksia, diskalkulia, sama disgrafia. Jadi kalau disleksia itu kan dari membaca ya. Iya. Terus diskalkulia itu matematika, disgrafia itu menulis. Jadi kesulitan. Jadi kesulitan belajar spesifik. Spesifik learning disorder. Oke, nah kalau boleh tahu kapan sih pertama Ibu sadar Darka itu bukan mengidap ya, karena itu sebenarnya bukan penyakit ya. Mengalami mengalami ADHD sama SLD tadi. Kalau yang SLD ini kan baru aja kan terdeteksinya. Jadi kalau yang GPPH-nya ADHD, bahasa Indonesia aja GPPH-nya itu sebenarnya aku udah mulai curiga dari Darka usia 2-3 tahunan. Jadi awalnya tuh dulu Darka tuh diawali dengan speech delay dulu. Speech delay dia baru bisa bicara itu di usia 21 bulan. Itu setelah dia waktu itu aku ngeyel masukin dia ke playgroup. Toddler. Terus harusnya usia 18 bulan, tapi akhirnya dia masuk tengah-tengah di usia 21 bulan. Nah, itu terus itu dia speech delay satu kan. Terus tapi anaknya lasak gitu. Cuman kan aktifnya itu masih rancu ya. Kalau anak usia segitu kan emang aktif-aktifnya ya. Jadi dokter tuh belum bisa mengidentifikasi. Terus jadi kita masih yang mengamati nih anak kayak apa. Nah, ketika dia udah masuk sekolah ini mulai dia kelihatan itu dinamikanya. Jadi nih anak sering kayak ngilang-ngilang gitu loh kalau di kelas. Jadi biasanya kan kalau anak tuh udah mulai ada atensi ya, usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu Darka jalan-jalan. Jadi kalau ada circle time tuh Darkanya nggak mau bergabung kayak gitu. Terus kadang dia kabur terus dia suka impulsif, tiba-tiba megang apa dilempar gitu. Terus terus dia anaknya hiperfokus sama satu. Jadi kalau misalnya udah megang Lego ya dia Lego aja. Terus komunikasinya itu kita agak sulit. Jadi kadang-kadang tuh aku harus megangin Darka sampai Darka. Kemudian sekarang dia tuh yang masih kayak gini-gini. Nah, terus yang kelihatan banget pernah waktu itu sama teman-temannya kita pergi bersama ke zoo ya. Jadi teman-temannya itu bisa duduk gitu kan, semua ngelihat menikmati gitu ya. Nah, Darkanya terus ibu-ibunya pada bertanya, "Mbak, kok anakmu udah meneng ya?" Terus dari situ aku sama bapaknya waktu itu Darka di usia 3,5 tahun akhirnya membawa ke dokter.
misalnya kita ceritain lah, misalnya dinamikanya kita selama ini mengurus Darka itu kok ngerasa kayak gini gitu loh, nggak kayak anak-anak biasanya yang bisa dikasih tahu, bisa terus dokter waktu itu memang screening ya, ada screeningnya kan. Waktu itu kan kalau dokter pakai Denver sama pakai DSM ya kalau nggak salah. Nah itu memang hasilnya adalah GBPH impulsif. Cuman dokter bilang gini, Bu, kalau anak usia segini itu kan masih rancu ya, sama anak hiperaktif atau dia memang GBPH gitu kan. Nah jadi dokter waktu itu menyarankan untuk berkonsultasi ke psikolog. Jadi treatmentnya untuk sementara di psikolog ya Bu. Tapi dokter memberi catatan, anak-anak seperti ini itu nanti biasanya akan muncul masalah-masalah yang serius tuh ketika dia masuk ke jenjang sekolah yang lebih serius. Nah, dokter bilang, Bu, nanti sementara sama psikolog dulu. Nanti kalau mulai muncul ini datang lagi ke dokter lagi untuk screening ulang. Nah, ya udah waktu itu kita udah treatment dengan psikolog, udah terapi waktu itu brain gym, kayak gitu-gitu kan terapinya. Terus emang bener sih waktu di usia TK-nya itu udah yang TK upper ya. Kalau di Montessori kan dia soalnya di Montessori mulai muncul tuh. Jadi teman-temannya itu bisa fokus belajar. Udah mulai mengenal huruf atau maksudnya yang baca-baca baru yang apa ya? Yang kalau kan di Montessori pakai bahasa Inggris baru yang kayak 2 suku kata, 3 huruf, 2 huruf gitu kan. Darka belum bisa. Terus kayak mengenal huruf tuh ya, itu teman-temannya udah mengenal huruf sampai 20, Darka tuh 1 sampai 5 aja kesulitan gitu. Itu jadi mulai muncul. Terus ada saat dia impulsifnya tuh munculnya tuh unik-unik ya. Jadi kadang tuh tiba-tiba aku dapat laporan guru, Bu, tadi Darka di sekolah gunting tas temennya gitu. Jadi kan kalau di Montessori kan banyak alatnya kan. Nah, itu laga ya. Itu Darka tiba-tiba terus memecahkan alat ini kayak gitu-gitu. Jadi setiap hari tuh kita dapat laporan yang lucu-lucu sebenarnya sih, tapi ya kayak gitulah. Terus dari situ aku mulai screening lagi ke psikolog. Terus dari psikolog kan minta ada terapi dulu 1 tahun. Terus dari psikolog minta ada tes IQ ulang. Padahal kan di sekolah ada tes IQ, terus di psikolog minta tes IQ ulang karena psikolog minta waktu itu pakai tes IQ-nya apa? Aku nggak tahu bacanya, pakai WISC gitu. Kalau boleh tahu IQ-nya berapa? Nah, kalau ini aku baru tahu juga. Jadi gini, Darka itu kan waktu di sekolah TK itu udah tes IQ, hasilnya superior, 120 sekian gitu ya. Aku lupa. Terus aku bawa ke psikolog, dia bilang gini, Bu, ini harus tes ulang. Tuh ngapain tes ulang gue bilang. Terus psikolog bilang gini Bu, ini saya pengen lihat dulu karena kalau lihat karakter anaknya sepertinya dia bisa jadi lebih dari situ. Nah tapi ternyata setelah dites itu sebenarnya hasilnya itu masuk ke kategori superior, tapi ketika di breakdown jadi otak kanannya dia itu 139 tapi otak kirinya tapi otak kiri 104. Jadi lebih ini ya otak kanannya ya di performance apa namanya itu ya. Terus dan psikolog bilang, Bu, ini kalau orang normal biasanya itu maksimal tuh jedanya cuman 20 poin, tapi dari ini sampai 30. Gapnya agak jauh ya. Gapnya agak jauh. Nah, lebih. itu kan itu yang harus maksudnya masalah ini yang harus kita kita hadapi itu itu kan yang harus dibenahi. Jadi memang dia di akademis sangat terlambat dibanding teman-temannya. Sedangkan di art dia mungkin jauh dibanding teman-temannya. Jauh sekali. Gitu. Ya gitu sih. Nah, terus akhirnya dari situ udah terapi setahun. Tapi kok aku masih ada penasarannya sama disleksianya itu kan. Ini kok memang membacanya belum ada yang progres itu. Dari matematika pun juga belum ada progres. Dia masih 1 sampai 10 tuh struggle, mesti kebalik-balik jadi 6, 8, 7 dia bilang gitu. Aku bilang 6, 7, 8 Kak, aku bilang gitu. Jadi tuh kayak gitu terus menulis juga masih kebalik-balik, angka juga masih kebalik-balik. Terus akhirnya kita bawa ke dokter lagi untuk screening dan memang ternyata itu tadi hasilnya ada komorbid. Jadi ADHD itu ternyata bisa ada komorbidnya lain ya. Jadi bisa ada tambahannya integrasi gitu. Penyertanya. Nah itu baru akhirnya ketahuan. Nah dari situ akhirnya dokter bisa memberikan saran
treatmentnya apa aja, terapinya apa aja, seperti itu. Dan ya seperti yang berarti prosesnya itu dimulai dari dokter, terus psikolog sama dokter. Nah, jadi bisa kita simpulin kalau misalkan untuk mengetahui anak yang ADHD atau yang apa namanya GPPH itu memang harus ada keterkaitan dengan bekerja sama dengan dokter dan juga psikolog, karena itu harus berjalan berdampingan ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Terapis. Belum nanti kalau di sekolah ada guru lagi, guru, support teacher. Jadi akan ada banyak yang mendukung seperti itu ya. Nah, setelah tadi kan sekolah, di sekolah itu akhirnya tahu Darka ADHD itu di sekolah. Dan waktu itu sekolahnya sudah inklusi atau enggak, Montessori. Nah, Montessori sebenarnya juga menerima anak-anak inklusi ya. Cuman memang tidak kayak seperti sekolahnya Darka yang sekarang ya. Sebutin aja sekolahnya. Jadi kalau sekarang kan benar sekolah inklusi. Nah, memang beragam. Kalau yang di Montessori itu memang ada anak-anak yang spesial nih, tapi emang nggak seberagam. Oke. Berarti setelah itu kan ada perubahan ketika melihat perilakunya Darka dan juga kemampuannya Darka, akhirnya kenapa memutuskan untuk pindah ke sekolah inklusi? Jadi gini, aku kan juga belajar ya, Bu. Jadi waktu aku menerima Darka diagnosa 3,5 tahun ADHD itu, aku pikir itu tuh masalahnya cuma di beraktivitas. Jadi cuman masalahnya anak GPPH itu cuman masalah nggak bisa diem aja gitu. Jadi terus sama fokus itu kan, emang mereka kesulitan fokus untuk hal yang akademis. Jadi aku pikir cuma itu masalahnya ya. Tapi ternyata ya masalahnya lebih dari itu. Jadi akhirnya kan dari setelah berjalan itu kan aku akhirnya kan sama dokter kan dikasih PR nih. Jadi memang kalau punya anak spesial tuh emang harus bekerja sama dengan dokter, karena dokter tuh akan memberi PR ke orang tua untuk belajar kan ya. Itu aku dikasih materi-materi sama dokter untuk belajar. Dari situ aku baru tahu kalau masalahnya sekompleks itu gitu loh. Jadi ternyata kan memang masalahnya kan di neuro, makanya namanya neurodiversity kan itu. Jadi mereka tuh nggak, istilahnya apa ya, otaknya berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya tipikal. Kalau menyebutkan tipikal ya, orang tipikal pada umumnya. Jadi cara berpikirnya, cara berperilakunya, terus mereka juga ada masalah sensori, masalah motorik, emosi, kayak gitu, regulasi emosi. Terus jadi kan emang salah satunya masalah terbesarnya adalah fungsi eksekutif otaknya. Nah itu kan tuh pengaruh banget kan di kemampuan untuk sehari-hari lah, kemampuan untuk meripit kegiatan sehari-hari dari bangun pagi. Kan kalau anak tipikal diajarin atau 2-3 udah tahu ya bangun tidur harus apa-apa. Nah itu kalau ngajarin anak itu ngajarinnya unlimited, jadi mereka nggak, jadi setiap harus diingatkan, setiap harus di checklist kayak gitu. Jadi aku baru tahu itu setelah bersama dokter, dan ya itu aku akhirnya memutuskan ini kayaknya nggak bisa deh kalau di sekolah yang sekolah yang biasa, karena waktu itu Darka gapnya sangat jauh dengan teman-teman seusianya. Jadi dokter bilang Darka itu waktu itu usia 7 tahun, tapi untuk akademisnya masih di usia 5 tahun. Akademisnya. Jadi seperti masih anak TK. Jadi dia emang harus dibantu, harus ada akomodasi yang mensupport Darka agar Darka lebih percaya diri lagi. Karena waktu itu dia sempat di sekolah yang lama kan dia sempat drop karena dia merasa kayak teman-temanku udah bisa baca, aku kok belum, kok aku kesulitan ya, kok aku nggak bisa ya, kayak gitu. Jadi percaya dirinya sempat turun. Dan ketika dia masuk ke sekolahnya yang inklusi ini kan terakomodasi ya. Masih kan dari sekolah kan memberi waktu untuk Darka lebih lama dalam pengerjaan, terus menyesuaikan dari segi soal. Nah itu kan disesuaikan, tapi kan mengikutin flow setelah mengikutin dia mulai terapi. Nah ini kan dari sekolah mulai kerja sama lagi. Ini Darka udah kemampuannya udah bisa sampai sini. Nah sekolah nanti menyesuaikan lagi. Jadi seperti itu loh kenapa aku akhirnya memilih jalur sekolah inklusi. Berarti karena memang sekolahnya ini memang sudah nge-state atau membranding sekolahnya sebagai sekolah inklusi, berarti ada dukungan juga ya dari ada support teachernya, ada support teachernya di sekolah inklusi. Kebetulan
Saya pernah mengajar Darka dan memang benar ketika Bu Eva bilang tadi space-nya itu berbeda dengan teman-temannya, iya memang pace-nya beda dan itu menjadi tantangan guru dan support teacher ketika menyesuaikan pembelajaran supaya Darka itu bisa mendapatkan pembelajaran yang sama bermaknanya dengan teman-temannya walaupun fasenya berbeda. Katakanlah waktu itu math ya Bu, grade 1 ketemu sama saya Bu Efti grade 1 ketemu sama Bu Efti, terus teman-temannya katakanlah sudah bisa penjumlahan angka besar tapi Darka masih di penjumlahan angka kecil. Dan di situ ada PR-nya guru adalah untuk yang tadi mensupport ketika dia merasa kok aku soalnya beda sih, kok aku gini-gini, tapi harus dikuatin juga sih dari guru dan pihak sekolahnya juga bilang kalau misalnya nggak apa-apa, it's okay kalau misalkan berbeda. Ini kan kita lagi ngejar, kita lagi nyusul, makanya kita belajar yang serius ya, kayak gitu biasanya. Terus nanti dia akan semangat lagi. Memang ada kecenderungan untuk ini ya Darka itu seperti ada rasa insecure atau kurang percaya diri pada awal, akhirnya bisa mengikuti dengan baik. Sekarang udah bisa ya Bu? Ya udah mulai bisa. Jadi memang ngajarnya juga ada trik-triknya. Dia kan sekarang udah terapi remedial kan, udah setahun, udah berjalan setahun, itu sangat membantu ya. Misalnya kan dari yang benar-benar kesusahan baca sekarang udah mulai bisa baca, terus matematika juga. Tapi memang ternyata memang harus ada teknik-teknik khusus dan itu sebenarnya kerjasama dari dokter dan terapis yang bisa melakukan itu, dan mereka juga ngasih PR buat orang tua juga. Dan ya misalnya tadi yang akomodasi dari sekolah plus ini sih, kalau sekolah di inklusi karena mereka memang mensupport ya segala macam neurodiverse. Jadi gini, mungkin aku kalau ngejelasin ke Darka gini, bilangnya gini, Kak, mungkin Darka kesulitan di sini, gue bilang, tapi Darka punya loh kelebihan ini, dan aku sering kayak gitu. Betul. Dan aku senangnya guru-guru di inklusi itu mereka bisa mensupport dalam hal oke, ternyata Darka memang kan kelebihannya di art ya. Di art itu jadi guru-guru mensupport di art, dan kalau misalnya ada acara sekolah Darka seneng tampil, dia diberi ruang, dan itu ternyata bisa menumbuhkan kepercayaan diri dia. Jadi fun fact-nya nih, teman sadar inklusi, Darka itu memang luar biasa di artnya. Bahkan sudah sering ini ikut pameran loh. Ini gurunya aja nggak ikut pameran. Jadi dia sering ikut pameran karena memang Darka ini punya kemampuan art yang luar biasa. Nanti kita share videonya di sini sambil jelasin ya. Jadi Darka itu waktu pas di kelas juga kita sudah sadar kalau misalkan dia itu memang anaknya yang kinestetik ya, art gitu. Jadi dia sering bikin dan juga hasilnya itu memang unik dan juga di luar, bahkan mungkin kita aja nggak akan prediksi, nggak kepikiran ya untuk membuat seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya memang Darka itu bukan terlambat ya, ada menghadapi tantangan di akademik, tetapi yang tadi karena mungkin setelah hasil tes IQ-nya ditemukan kalau misalnya Darka itu yang berat nih otak kanan gitu ya mah, jadi ada benefitnya atau ada keunggulan anak ADHD, dan itu bisa kita temukan ya di semua anak ADHD. Iya, jadi memang sebenarnya kan kalau kata dokter nih ya, kalau GPPH ADHD itu kan memang kan biasanya dimulai dari IQ-nya itu rata-rata sampai di atas rata-rata kan. Nah, jadi itu dan kebanyakan memang mereka itu memang otak kanan yang lebih bukan berkembang ya, lebih tinggi gitu, lebih tinggi di otak kanan, dan banyak kan memang mereka bekerja di kayak entrepreneur, terus dunia kreatif kayak gitu, terus biasanya engineer mungkin gitu. Jadi memang ada juga sih beberapa yang hiperfokusnya di teknik karena memang misalnya ada di negara di luar Indonesia juga sudah support loh, bahkan support untuk anak ADHD dan autism itu untuk bekerja. Waktu itu yang saya pernah alamin, teman saya mau daftar waktu itu di teknik pertambangan, waktu itu kerjanya di Aussie, dan ada kayak laman khusus untuk pemilihan apakah Anda orang yang neurodiverse atau punya neurodiverse nggak sih kayak gitu.
dan itu udah mensupport ADHD sama autism. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau misalnya anak-anak ADHD itu pasti punya keunikan yang keunikannya itu bisa di-boost menjadi potensi yang sangat amat besar ya, Ma ya. Nah, sekarang mau tanya tentang pengalaman belajar di rumah dan di sekolah. Ini ya, tantangannya sampai berdarah-darah. Tantangannya kalau di rumah dulu deh. Kalau di rumah itu ini kan namanya juga ADHD, biasanya dia itu untuk ada kecenderungan untuk menolak belajar kayak nanti atau ini ada nggak mah kalau jadi kalau anak ADHD itu memang mereka itu sebenarnya bukan dibilang nggak fokus ya, tapi mereka itu akan hiperfokus dengan apa yang mereka suka. Betul. Jadi misalnya dia suka, nah ini sepupunya Darka juga ADHD di baru-baru dia sukanya teknik, jadi namanya mainan dibongkarin semua. Kalau Darka itu dia hiperfokus di hal-hal yang itu 3 dimensi. Kalau dia bermain dalam hal Lego, terus membikin apa, terus menggambar, itu dia akan hiperfokus, bisa berjam-jam tuh di situ sampai lupa. Nah, tapi ketika kita ajak nih, Kak, ini kamu juga harus belajar ini ya, Kak, karena sekolah gini-gini harus mengenal matematika, membaca, mereka akan kesulitan untuk fokus. Jadi bahkan sebenarnya tantangannya di situ. Bahkan waktu di sekolah aja dia nanya kan, aku benci matematika, kenapa sih kita harus belajar matematika gitu? Iya, kayak gitu. Waktu itu saya sih ngejelasinnya kayak Darka emang mau kalau misalkan jajan kayak gitu, beli sesuatu terus nanti kembaliannya nggak sesuai, harusnya Darka bayarnya cuman segini tapi Darka harus bayar lebih gitu kan, rugi nggak? Rugi, mau kayak gitu? Enggak, ya udah inilah fungsinya matematika kayak gitu. Karena emang kalau sama Darka ya, khususnya Darka saya anak ADHD yang lain juga sepengalaman saya ngajar, itu mereka emang logic banget. Jadi mereka harus the reason why itu bisa terjadi, mereka itu harus tahu kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa dijelasin putih hitam atau baik bener, nggak bisa. Jadi harus kenapa tidak boleh seperti itu, harus bla 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 dijelasin sampai detail. Kalau nggak mereka akan bertanya terus. Jadi sebenarnya kalau di rumah sama di sekolah tuh mirip-mirip ya cara belajarnya. Sama. Jadi tapi dulu sebelum mau mulai terapi remedial itu terus terang kesulitan untuk mengajar. Dia sebenarnya udah les kan, les sama salah satu gurunya dia yang dulu di TK itu, yang dia gurunya memang benar-benar telaten. Gurunya ya ada peningkatan, ada, cuman memang peningkatannya itu nggak banyak gitu. Mungkin karena waktu itu kan belum tahu tekniknya untuk anak ADHD yang plus disleksia, diskalkulia dan ini. Tapi setelah terapi remedial ini kan ada teknik-tekniknya. Aku pun di rumah juga diajarin gitu kan, Bu, kalau matematika Darka sepertinya harus diajarin sesuatu yang terlihat, yang visual. Ya. Jadi kayak ngitung ya udah kalau anak lain mungkin bisa dengan membayangkan, kalau Darka nggak bisa. Jadi emang harus kalau dulu di Montessori ada mani-mani, udah pakai mani-mani dihitung gitu. Terus kalau yang kemarin tuh yang shape ya, yang shape itu harus 3D betul ya. Terus aku bilang, Kak, ini dibagi ada berapa? Ya aku waktu itu pakai tahu ya, dipotongnya tahunya 3 gitu kan. Ini jadi gitu. Jadi kalau waktu itu kan belajar juga ngitung sama Darka. Karena emang dia anaknya suka main sebenarnya ya. Jadi waktu itu pakai kelereng. Kelereng itu seneng banget, itu sampai berkali-kali kayak 1, 2, tapi emang harus kayak gitu ya. Jadi emang harus menemukan gaya belajar yang sesuai gitu ya, supaya dianya juga enjoy, nggak yang pakai jari, nggak mau. Maksudnya kayak gitu, nggak mau, aku nggak mau BFT gitu. Berarti kalau rutinitas belajar ada nggak yang khusus buat Darka? Kalau sekarang tuh harus sama dokter. Jadi memang harus pengulangan. Jadi karena emang Darka itu emang terlambat ya. Sebenarnya bukan berarti dia harus expert di akademis, tapi dokter minta biar menumbuhkan percaya diri juga kan. Paling enggak Darka tuh bisa lah mengikutin, meskipun dia tidak ahli di situ, dia bisa mengikutin pelajaran biar dia juga tumbuh percaya diri. Jadi dokter minta misalnya di sekolah belajar apa, nanti aku tanya biasanya, Darka tadi di sekolah belajar apa? Aku bilang tuh tadi ini, terus dia tunjukin gitu, kadang worksheetnya apa gitu. Terus aku bilang, mau nggak ibu bikin? Aku bikinin yang ringan-ringan aja, cuman maksudnya untuk mengulang ya, kayak remedi recall aja gitu kan, recall. Terus kayak di tempat terapinya pun kadang kan diajarinnya apa gitu, sama Bu nanti tolong diulang ya di rumah. Terus kayak kalau membaca itu, aku tuh ya sekarang sering beli buku-buku yang sebenarnya itu bacaan buat anak TK ya, pendek-pendek gitu. Jadi itu
tapi dia kan jadi percaya diri ya, jadi gini aku bisa baca nih sampai selesai gitu. Karena satu sih yang aku notice dari Darka itu ketika dia dipuji dia akan senang, dan itu maksudnya semua orang akan senang ya ketika dipuji. Jadi itu bisa menjadi motivasi tersendiri ketika anak diberikan apa ya, katakanlah reward atau apresiasi sekecil apapun, anak akan menghargai kayak gitu. Sama halnya apa namanya, kalau di sekolah itu memang kalau misalnya belajar gitu ya sama Darka itu juga harus dikasih motivasi. Jadi kalau di kelas itu memang kita dulu sistemnya ada reward ya Ma. Jadi misalnya selesai ini, misalnya katakanlah Darka jadi anak baik gitu, misalnya nurut ya hari ini, misalnya nggak nangis kan. Darka sebenarnya nggak nangis sih, anaknya nggak nangis, cuman kalau misalkan Darka bisa duduk anteng nih di tempat duduk, nanti biasanya dapat reward kayak gitu. Biasanya kita pakai sistem bintang kayak gitu. Itu juga bisa menumbuhkan motivasi kayak gitu. Pernah dengar juga kayaknya Mama juga kayak gitu ya di rumah reward juga ya. Rewardnya karena kan aku ngasih jam untuk menonton tuh hanya di weekend. Jadi aku bilang ke Darka, kalau Darka di sekolah ini nice, terus di terapi, terus nanti kalau bisa, misalnya bisa mengikuti lah segala itu, Bu kasih nih ya, itu kasih poin plus 10 pas 10 menit nanti dikumpulin. Nanti weekend bisa nonton berapa menit, aku kasih timer jam pasir ya, oke kamu udah dapat 1 jam gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi emang itu buat menumbuhkan motivasi juga. Ya, karena mereka senang kalau ada tantangan ya sebenarnya. Oke, kalau itu tadi cara belajarnya ya, ternyata di sekolah sama di rumah juga butuh apa ya, kesadaran juga dari orang tua dan juga dari guru ya Ma. Butuh usaha lebih kayak gitu ya. Dan ini memang di apa namanya, kita nggak bisa ya langsung kayak gitu aja ya Ma. Kita perlu belajar dan kita perlu latihan. Kita perlu jujur, pertama kali ketemu Darka itu agak yang bingung juga, harus challenging. Nge-treatnya seperti apa ya kayak gitu. Tapi setelah lama kelamaan udah tahu polanya, jadi katakanlah jadi bisa deal sama Darka kapan aku harus tegas gitu, kapan harus ini. Karena sebenarnya kalau misalnya dilihat dari polanya Darka itu anak yang sangat amat clingy sebenarnya. Jadi tapi emang dia juga ada gengsinya. Itu bisa jadi poin buat dia akhirnya termotivasi. Iya, dia ada gengsi. Pride-nya ya. Kayak baca itu kan dia kan sebenarnya pengen banget, karena ya misalnya itu kan teman-temannya udah bisa baca. Jadi dia aku harus bisa baca. Iya. Jadi sebenarnya Darka itu kalau misalkan apa ya, pas lagi deket-deket misalnya sama bu guru, dia akan bilang misalnya dia mengeluh, tapi mengeluhnya ini gimana? Jadi kayak manja gitu Bu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita udah puji dia baru kayak iya, aku emang bisa gitu. Nah di situ sih cara mengetahui, namanya juga tiap orang beda-beda ya, punya apa namanya karakter yang berbeda-beda. Jadi memang treatment antara anak ADHD yang satu dan anak ADHD yang satunya lagi atau yang kedua itu akan berbeda juga kayak gitu, karena karakter anak beda ya. Terus aku juga mau tanya nih, sekarang ini kan pendidikan inklusi di Indonesia ini kan udah masif, dan pendidikan inklusi di Indonesia itu cukup masif ya. Jadi sudah aware sama anak yang memiliki ADHD ya, dan neurodiversity lainnya. Nah kalau dari harapan dari Mama Darka nih untuk kedepannya pendidikannya pengennya kayak apa sih gitu? Sebenarnya sih akhirnya karena aku nyemplung di sini karena anakku spesial ya, jadi aku jadi mulai ngerti sebenarnya. Tapi yang mungkin ini ya, pendidikan inklusi udah mulai banyak. Tapi memang edukasi dalam artian gini, belum banyak orang yang tahu. Jadi taunya kan kalau lihat anak SD ini, bocah rasa menang, bocah ini, bocah yang nggak sopan kayak gitu kan. Jadi stigmanya negatif. Dan di sekolah inklusi pun ternyata tuh masih banyak orang tua yang belum paham. Ini nih sekolah gimana sih gitu loh, sistemnya gimana, dan ternyata di dalam tuh ada teman-teman yang anaknya akan berteman dengan siapa aja, dengan anak-anak yang seperti apa aja, dan itu ternyata sebenarnya itu sih yang di Indonesia memang
belum semasif itu ya untuk tapi sekarang udah mulai banyak nih ya, udah mulai banyak orang tua yang sharing, terus praktisi yang sharing gitu kan, terus tapi memang untuk pendidik juga masih banyak ya. Iya kan? Iya benar. Jadi tantangan tersendiri sih. Jadi kalau untuk pendidik itu bisa dibilang ya, saya sendiri bukan dari jurusan inklusi karena memang di Indonesia ini belum ada master atau S1 yang khusus inklusi. Karena memang teman-teman ini untuk informasi aja, kalau pendidikan luar biasa dan juga inklusi itu dua hal yang berbeda. Jadi inklusi itu memang buat anak yang typical tadi, yang normal, dan juga anak yang berkebutuhan khusus dan neurodiversity. Jadi buat bersama semuanya, ngajarnya semuanya. Tapi kalau memang yang PLB ini memang untuk yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Hanya berkebutuhan khusus. Jadi memang berbeda. Nah, tantangannya untuk guru memang karena belum ada yang berlatar belakang pendidikan inklusi. Jadi kita dari sekolah sih kesadarannya adalah untuk memberikan pelatihan guru dan juga edukasi orang tua. Salah satu tujuan podcast ini diciptakan untuk mengedukasi teman-teman, ayo kita sadari inklusi gitu. Jadi kita harus karena memang nggak cuma di Indonesia, di negara lain sudah mencanangkan pendidikan yang inklusi, di UK, di Australia, bahkan di Singapura, negara-negara tetangga kita tuh sudah aware dengan pendidikan inklusi kayak gitu. Karena memang yang sulit itu menyamakan persepsi, karena persepsi tidak bisa disamakan. Nah, tapi kita bisa bantu dengan edukasi, membantu memahami apa sih pendidikan inklusi itu, bagaimana penerapannya, dan apa saja yang bisa masuk di pendidikan inklusi, seperti itu ya Ibu. Dan mau nggak mau kan semuanya harus kerjasama ya. Betul. Maksudnya kan ini harus terintegrasi antara orang tua, guru, sekolah gitu kan. Semuanya harus bersama untuk belajar. Jadi kalau cuman gurunya yang belajar aja tapi orang tuanya nggak support ya sama aja gitu, atau orang tuanya udah mengusahakan tapi gurunya kan. Tapi aku bersyukurnya gini, di sekolah inklusi itu guru-gurunya mau. Karena kan yang aku alamin di sekolah sebelumnya tuh aku sampai kayak akunya udah berusaha gitu sama tapi ternyata gurunya menolak gitu. Dalam artinya bukan menolak, gurunya kayak saya nggak sanggup gitu. Saya minta ada yang mendampingi gitu. Tapi ternyata jadi kayak terjadi ini, padahal katanya Darka nggak ada agresivitas jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi kayak terjadi perbedaan pendapat. Setelah aku sekolah setelah Darka pindah di sekolah inklusi, ternyata tuh bisa bisa diobrolin gitu sama guru. Jadi aku membawa informasi yang dari guru, dari terapis. Jadi Darka gini-gini nih, treatmentnya udah nyampe sini nih. Jadi dia bisa, jadi itu bisa dikomunikasikan. Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan. Jadi kerjasama yang baik, yang dibutuhkan ya. Orang tua dan guru ini yang benar-benar sebenarnya bisa ngebantu anak-anak ini untuk. Dan sebenarnya gini, jadi sekolah inklusi bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus harus dispesialkan ya, bukan karena spesial needs, tapi mereka juga, anak-anak spesial ini juga harus belajar hidup bersama, hidup bersosial dengan anak, yang lainnya. Aku itu yang sekarang sering bilang ke Darka, nggak semua orang harus mengertiin kamu karena kamu kamu SD, tapi kamu juga harus tahu kamu hidup bersosial gitu kan. Kamu juga harus belajar kalau di kehidupan bersosial tuh seperti ini, penyelesaian masalahnya seperti ini, terus kayak masalah sopan santun gitu, sopan santunnya harus kayak gini. Itu kan PR banget tuh sopan santun buat anak-anak. Karena memang sebenarnya kalau di pendidikan inklusi atau sekolah inklusi itu guru dilarang keras ya dilarang keras untuk membedakan tempat duduk. Bahkan membedakan tempat duduk aja itu bukan dari paham inklusi gitu. Jadi memang kalau inklusi itu kita harus engage sama semuanya, membuat dinamika yang baik gitu ya. Itu kayak kehidupan bermasyarakat. Betul, kalau tetangga ketemunya macam-macam ya. Aku sebenarnya ngasih contoh ke Darka pun seperti itu. Jadi kalau dia ada masalah gitu, terus aku bilang gitu, Kak, ini kan sekolah ini kehidupan sosial kakak di usianya kakak. Aku bilang gitu. Jadi kakak kalau ada masalah seperti ini, kakak harus selesaikan seperti ini. Terus dia nanya, kalau bapak ibu dulu juga sekolah juga menghadapi seperti itu. Sekarang bapak ibu itu sekarang kehidupan sosialnya di tempat kerja sama di rumah, di bertetangga. Menyelesaikan masalah juga kayak gini-gini, aku harus jelasin kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu bersyukurnya karena Darka masuk di sekolah inklusi, jadi dia
bisa belajar dari dinamika bisa belajar dari dinamika yang terjadi dari masalah-masalah itu ya. Semoga harapannya dari situ dia bisa jadi bekalnya dia nanti ya di berikutnya. Oh, aku dulu udah belajar kayak gini nih kalau ketemu dengan teman-teman ini kayak gitu. Jadi semoga bisa jadi bekalnya dia. Oke. Kalau itu tadi harapannya untuk pendidikan inklusi di Indonesia. Sekarang aku mau tanya harapannya untuk masyarakat luas mengenai ADHD. Nah, karena banyak banget yang anggap ADHD itu momok gitu loh. Jadi kayak nakal. Anaknya nggak bisa dikasih tahu. Kalau di sekolah ya memang dia bukan, ya ada beberapa jadi yang memang dia hiperfokus di belajar juga ada gitu, ada. Ya itu beruntung ya kayak Darka kan pas ternyata dia hiperfokusnya nggak di situ ya. Iya. Jadi kan kesana ya ampun, terkesan kayak Darka tuh dulu sempat ya Don tuh dia bilang apa aku nih bodoh ya Bu ya, bilang nggak kayak teman-temanku kayak gitu. Jadi harapanku sih kalau semakin banyak kayak Bu Esti nih masih yang mau sharing gitu kan, itu kan masyarakat jadi teredukasi. Harapannya kita tuh ya kita hidup di masyarakat kan dengan beragam. Multicultural ya, Indonesia apalagi ya. Nggak hanya multicultural tapi diverse, multi semuanya. Neurodiverse. Dan itu harapannya kita bisa ngerti lah, maksudnya kita ngerti oh ada ya ternyata manusia yang dengan seperti ini gitu, ada yang seperti ini dan gimana dinamikanya. Aku yakin sih kalau di kantor pun pasti juga mengalami hal kayak gitu kan. Karena aku dulu juga sempat kerja itu ada punya temen IT itu yang dia fokus banget ya. Tapi dalam hal bersosial nggak takut dulu. Jangan-jangan temenku tuh ini. Tapi dari situ aku ternyata dia kemampuannya di situ ya, kelebihannya. Karena dia fokusnya tuh di jadi seperti itu loh. Jadi menghilangkan stigma ya. Stigma kalau orang tuh harus seragam, harus sama cara mikirnya kayak orang. Kalau ya kadang beberapa ya itu keunikan uniqueness yang apa namanya harus kita sadari bahwa semua orang itu beragam, berangkatnya dari semua orang beragam, bahkan kita berbeda pendapat aja itu hal yang biasa. Nah, gimana kalau kita sama-sama menerapkan di kehidupan yang lebih inklusif? Jadi harapannya nggak cuma pendidikan, tapi bisa semua hal, baik itu di tempat kerja, pokoknya nggak cuma di sekolah ya, di sekolah udah pasti ya, di sekolah harus nih karena pendidikan inklusif. Di tempat kerja, di lingkungan bermasyarakat kita bisa aware sama inklusivitas. Dan itu semua kan dimulai dari pendidikan ini kan dari pendidikan awal. Dari pendidikan awal, betul. Harapannya ya ini sekarang mereka di bagian alpha ya. Jadi harapannya nanti ada kemudian hari ini kalau dari sekarang udah mulai marak inklusi dan orang udah mulai melek, nanti berikutnya kehidupan pasti jauh lebih baik ya. Iya, betul. Penerimaan gitu kan. Karena memang kayak anak-anak SDD kan kalau mereka itu tadi tidak diterima, terus beberapa kan tidak terdiagnosa, itu kan mereka nanti ada side effect-nya itu loh. Nah, side effect-nya itu bisa berkepanjangan bipolar, bisa anxiety gitu kan. Ya, ini anak saya udah ngalamin saya sendiri. Itu kan baru terdiagnosanya kan juga setelah dewasa ya. Dan itu ternyata treatmentnya ya lebih sulit gitu dengan jadi dari awal dari treatment. Jadi mungkin juga ini pesan nih buat teman-teman yang sedang mendengar podcast kita, ketika menemukan ada gejala atau apa, it's okay to ketemu sama psikolog juga itu nggak apa-apa, mau lebih baik didiagnos mendapatkan diagnosis awal daripada terlambat seperti itu ya. Karena memang sebenarnya sindrom seperti itu kan bukan penyakit ya, tapi memang harus kita hadapi supaya kita menemukan solusi. Betul, kita menemukan solusi untuk better yang lebih baik. Iya, tapi bener loh, aku kan dulu kan aku ya ampun pas Darka tuh susah banget sih ngajarinnya gitu, tapi setelah ngerti emang ternyata seperti ini caranya gitu. Dia akan menemukan solusi ya harus bertemu sama profesional. Iya, harus berani seperti itu. Oke teman pendengar, itu tadi kisah inspiratif dari Ibu Eva atau mamahnya Darka. Harapannya semoga podcast ini bisa memberi inspirasi mengenai ADHD dan juga pendidikan inklusif yang merata untuk semua. Kita akan ketemu lagi di episode Sadari Inklusi berikutnya. Dadah. Semoga kisah ini bisa
bisa membuka mata kita semua bahwa inklusi itu mungkin, asal kita mau bekerja sama dan terus belajar. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa follow kami di Instagram @sadariinklusi dan share podcast ini ke siapapun yang peduli dengan pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sadari inklusi.